like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya COVID-19. Ya, COVID-19 adalah virus yang tengah mengguncang orang-orang hampir di seluruh dunia, di Indonesia sendiri khususnya. COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Gejala yang paling umum yang disebabkan oleh virus ini adalah demam, lelah, tenggorokan sakit, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami nyeri dan hidung tersumbat. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun, tidak sedikit juga yang terdampak virus tersebut dan tidak mengalami gejala apapun. Persebaran virus ini begitu masif. Hampir seluruh provinsi di Indonesia terdampak virus ini. Sekarang, pemerintah dan petugas kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan kasus ini. Tenaga medis dan pemerintah berupaya menghambat dan meminimalisir virus ini. Pemerintah tentunya butuh dukungan dari masyarakat terkait masalah ini. Dibutuhkan kesadaran diri masyarakat untuk mengetahui betapa bahayanya virus ini dan juga betapa beresikonya. Sebagai masyarakat yang baik, hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam upaya menangani kasus ini? Tentu, ada berbagai hal yang dapat kita jadikan solusi untuk mengatasi pandemi ini. Hendaknya kita mematuhi protokol yang telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari menjaga kebersihan dan kesehatan, WFH atau work from home, tetap di rumah saja apabila tidak mempunyai keperluan yang mendesak, dan jaga jarak. Ketika berada di rumah, hal apa saja yang dapat kita lakukan? Tentunya sangat banyak hal yang dapat kita lakukan, mulai dari membaca buku, membuat kerajinan, ataupun memasak. Begitu banyak hoax selama pandemik ini. Dalam laporan Menkominfo disebutkan terdapat kurang lebih 474 kasus hoax terkait virus ini. Hoax atau berita palsu ini sayangnya mudah menyebar luas ke masyarakat sehingga memantik kekhawatiran dan ketakutan yang lebih tinggi. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini untuk memancing emosi banyak orang dengan membuat berita palsu. Ada beberapa cara untuk menghindari berita hoax tersebut. Mewaspadai judul-judul berita yang provokatif. Berita hoax sering menggunakan judul berita yang sensasional dan provokatif. Hal ini membuat para pembaca merasa tertarik untuk membuka dan membaca hal tersebut. Maka dari itu, perlu melakukan pemeriksaan dengan memeriksa berita dari sumber lain yang terpercaya. Hal lain yang tak kalah penting ketika membaca berita ialah mencermati isi berita itu sendiri. Apakah berita tersebut mengandung fakta atau hanya opini semata? Cek keaslian foto pada berita tersebut. Dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Dengan cara ini, kita bisa yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca ataupun yang akan dibagikan merupakan kabar yang benar dan akurat. Di tengah pandemi ini, penting untuk kita mulai menerapkan pola hidup yang sehat. Tentunya tidak sulit untuk menerapkan pola hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Saat seperti ini, hendaknya kita menjaga daya tahan tubuh dengan melakukan olahraga rutin yang tentunya dapat kita lakukan di rumah ataupun di halaman rumah sembari mengisi kegiatan kita sewaktu di rumah saja. Makan makanan yang bergizi serta minum air putih yang cukup. Jauhi rokok dan asapnya. Istirahat yang cukup ternyata juga mempengaruhi kesehatan. Tidur tidak hanya menghilangkan rasa kantuk, tetapi juga baik untuk kesehatan. Banyak penyakit timbul yang disebabkan kurangnya istirahat. Maka dari itu, hendaknya kita menjaga pola istirahat kita yang tentunya tidak boleh berlebihan dan berujung kemalasan juga. Pola pikir yang positif. Di tengah pandemi seperti ini, ketakutan dapat membuat orang mengalami cemas yang berlebihan. Berpikir positif dapat menenangkan perasaan di tengah kabar mengenai pandemi ini. Pola pikir dapat mempengaruhi kesehatan seseorang.
Orang yang berpikir positif cenderung lebih sehat. Mereka dapat mengendalikan kecemasan yang berujung pada stres. Orang yang berpikir positif juga lebih mudah untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga tidak rentan. Sikap gotong royong, persatuan, kemanusiaan, kepedulian sosial adalah modal besar dalam perang melawan pandemi. Dengan laku Pancasila adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa di tengah ujian besar kepada bangsa ini, kita masih punya pegangan bersama. Nilai material yang ada dalam Pancasila merupakan bagian dari sifat dan pribadi bangsa Indonesia. Salah satu butir penting yang perlu dijadikan pedoman adalah yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Pancasila merupakan komponen yang penting untuk dijadikan pedoman dalam penanganan pandemi ini. Untuk mengimplementasikan persatuan dan gotong royong, sepertinya banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah pandemi. Memaknai persatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas hadirnya COVID-19. Tidak menyebarkan berita hoaks yang menimbulkan perpecahan dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang telah berupaya semaksimal mungkin. Selain itu, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa juga wujud kekuatan masyarakat untuk tetap kuat dan optimis dalam menghadapi pandemi ini. Karena berdoa di tengah pandemi yang melanda juga merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila melalui nilai ketuhanan yang ada di dalamnya. Pancasila hadir sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama dalam situasi seperti apapun. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama bangsa Indonesia agar kita mampu memulihkan negara untuk menjalankan kehidupan dan kegiatan bernegara. There's no hurt or sorrow.